Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa asdaqal qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid kita, di majelis taklim kita, untuk kita sama-sama mempelajari agama kita dalam firman-firman Allah dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita tidak lupa mengirimkan salawat dan taslim kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini kita membahas satu pembahasan di luar kajian rutin kita, kitab Tauhid. Kita membahas satu ayat dalam surah Tabarak, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha al-aziz, yang maha perkasa dan maha pengampun. Saudara sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam bahasa Arab, pembahasan ulama mengatakan bahwa kalimat bala, al-bala dalam bahasa Arab itu maknanya dua, yaitu ujian dalam kebaikan dan keburukan. Jadi kalau disebut bala dalam Al-Quran, maka dia ujian tentang kebaikan dan juga tentang keburukan. Berdasarkan ayat yang lain, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai jalan untuk menguji kalian. Kemudian kalimat ahsanu amala, yang paling baik amalannya, dinisbatkan kepada Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan bahwa kalimat ahsanu amala maksudnya aswabu wa akhlasu, amalan yang baik. Dalam ayat tersebut, yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kemudian
Ulama menyimpulkan dua syarat diterimanya sebuah amalan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, ya, sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, itu mukaddimahnya. Yang kedua adalah karena menyebut kalimat kematian dan kehidupan, berhubungan juga untuk hitungan Masehi, kita di ujung hari di tahun 2024, maka tentu sangat baik untuk kita membaca beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bagiannya adalah tentang keutamaan umur yang panjang. Yang kedua nanti tentang larangan meminta kematian. Kita baca beberapa hadis Nabi. Yang pertama tentang fadl tulil hayati fi ta'atillah, keutamaan panjang umur yang dipakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Ahmad wa At-Tirmidzi wa sahahahu Al-Hakim an Abi Bakrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari jalur sahabat yang mulia Abi Bakrah. Beliau mengatakan anna rajulan qala ya Rasulullah. Kata Abi Bakrah. Abi Bakrah ini sahabat yang terkenal karena pernah berjalan menuju shaf dalam keadaan ruku, ya. Jadi beliau pernah Nabi ruku, beliau dari belakang ruku, kemudian berjalan dalam keadaan ruku menuju shaf. Beliau mengatakan suatu saat ada orang, maksudnya salah seorang sahabat menemui Rasulullah. Lalu sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik itu? Maka Nabi mengatakan, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nah, kita sudah sebut tadi, yang baik maksudnya yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Jadi yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Qala, orang itu bertanya lagi, fa ayyun nasi syarr, maka siapakah orang yang paling buruk ya Rasulullah? Nabi mengatakan man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya, ya. Dalam teks yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Saudara sekalian, ada satu kalimat nasihat yang sederhana tapi nampaknya perlu jadi perhatian. Kalimat itu mungkin di antara saudara sekalian pernah dengar. Kalimatnya begini, kalau umur kita sudah 50 tahun ke atas, maka sudah bukan saatnya lagi untuk banyak berpikir tentang balas dendam, sakit hati. Bukan saatnya lagi untuk kita baper-baperan. Umur 50 ke atas adalah umur yang sudah saatnya kita berpikir tentang mudah-mudahan tidak sakit lutut lagi, tidak rematik lagi, ya, supaya kesehatan ini bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tua jangan lagi berpikir macam-macam. Itu mau lutut tak belah perbaiki dan sakit lutut. Karena orang kalau sudah tua, kalau ditanya bagaimana kabar Pak,
sehat aja, alhamdulillah sehat nak. Cuma lututku ini, sudah, itu sudah urus itu. Tapi apa obatnya Ustaz? Obatnya itu banyak ahli mengatakan dan ternyata memang ada hadisnya. Kalau persendian yang sakit itu obatnya ekor kambing. Diambil ekor kambing itu kan kira-kira 1 atau 2 ros jari ini Pak. Itu nanti dibagi 3, kemudian setiap potongnya direbus lalu diminum airnya. Ya, itu obat persendian dan disebut dalam hadis. Cuma saya lupa teksnya, bahwa obat lutut itu ekor kambing Pak. Dibagi 3, nanti direbus, dibagi 3, nanti setiap potongnya itu yang kira-kira kecil sedikit lalu diminum. Kalau tidak dapat, agak susah dapat, ya bisa pakai susu kambing, dan sebaiknya susu yang diperah, ya. Kalau yang bubuk katanya sudah banyak vitaminnya yang menguap. Ini tambahan pengetahuan untuk kita bahwa memang kalau kita sudah tua, tidak usah berpikir macam-macam, apalagi berpikir untuk awet muda. Berpikir awet muda Pak. Tadi saya lihat ada postingan dari grup itu di satu negeri, apakah di Malaysia atau di Taiwan, itu orang sudah umurnya 70-80 tahun itu bisa dikasih kencang lagi kulitnya. Orang kalau sudah tua ya tua saja. Dia kalau dipaksa ini dikasih muda ini Pak, wajah ini dia seperti di mobil atau motor yang didiko. Cantik kelihatan, tapi ya kalau dia keluaran tahun 70 ya keropos juga di dalam. Ya jangan berpikir tidak ada ceritanya itu orang makin tua makin ganteng atau makin cantik. Tidak ada. Maka pikirkan yang jauh ke depan ini. Ya ada Pak, kita semua ingat yang umur 50 tahun ke atas pasti biasa dengar kalimat orang tua kita ini. Mungkin kita sudah biasa ucapkan. Kalau sudah azan di masjid, apa kata orang tua kita? La ilaha illallah. Abam sentau wari masigi. Tua miramang. Apa tua ramang? Mata mi boinginya. Tapi kalimat itu sebenarnya ingin mengingatkan bahwa kita ini sudah cukup tua untuk berpikir yang macam-macam. Ya ingat, mati saja sudah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tidak apa-apa Pak, pelan-pelan di. Kan ini tanggal 30 sekarang tuh. Alhamdulillah. Besok 31. Mudah-mudahan hujan keras. Ada. Sudah banyak penjual jagung Pak lewat dekat rumah. Ada bakar apa segala macam. Baik. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat yang mulia Ubadah bin Samit oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khiyarikum, maukah aku beritakan kepada kalian orang terbaik di antara kalian? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, atwalukum a'mara fil Islam idza suddidu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dalam keadaan Islam, dan itu jika dia mengisi waktunya dengan kebaikan, dengan ketaatan. Kemudian dalam lafaz yang lain, dan ini yang menguatkan hadis-hadis sebelumnya, Rasulullah SAW bersabda, kullama tala umrul muslim kana lahu khair. Setiap kali umur seorang muslim bertambah, maka itu adalah sebuah kebaikan. Jadi memang pantas kita bersyukur kalau bangun pagi dalam keadaan sehat, itu tambah lagi umur kita, alhamdulillah, itu sebuah kebaikan. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat dan aman dan mendapatkan sarapan paginya, maka dia bagikan
memiliki dunia dan segala isinya. Ini luar biasa. Kita baca hadis yang lain. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Targhib dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu an, qala kana rajulani min bani Hayyin min Quda'ah aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada dua orang dari bani Quda'ah masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak lama kemudian setelah masuk Islamnya dua orang ini, satu di antara mereka mati dalam keadaan syahid. Orang yang kedua meninggal setahun setelahnya. Apa yang terjadi? Seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat syurga. Dan dia melihat orang yang kedua dari dua sahabat yang masuk Islam itu setahun yang lalu. Justru orang yang kedua yang matinya dalam keadaan mati biasa lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid. Maka dia melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta dijelaskan tentang takwil mimpi itu. Maka Rasulullah mengatakan, alaysa qad sama ba'dahu Ramadan wa shalla sanatan alaf raka'ah wa kada rak'ah salat sunnah. Kenapa bisa orang yang kedua yang matinya biasa saja lebih mendahului, lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid? Kata Rasulullah, karena orang yang kedua itu setahun setelah meninggalnya saudaranya yang mati syahid, dia masih sempat mengisi hari-harinya selama 360 hari itu dengan melakukan ketaatan berupa puasa di bulan Ramadan. Dia melakukan sholat yang pasti bisa dihitung itu ribuan rakaat dari sholat wajibnya dan sholat sunnahnya. Di sini memberikan bukti bahwa umur yang panjang itu jika diisi dengan kebaikan maka dia adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikut ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar dari Talha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti menerangkan tentang keutamaan yang lain dari umur yang panjang. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun afdala 'indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Tidak ada orang yang lebih mulia kehidupannya di sisi Allah kecuali orang yang panjang umurnya dalam keadaan Islam dan waktu yang digunakannya, waktu hidupnya itu dia selalu melakukan tasbih, takbir, tahlil. Banyak mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Sedikit penjelasan pernah kita jelaskan bahwa saudara sekalian, kalau kita ditanya orang kira-kira zikir mana yang paling afdal, atau saya buatkan redaksi sesuai pertanyaan yang pernah disampaikan kepada kami. Ada bapak bertanya, Ustaz, sebenarnya zikir yang paling afdal itu apa? Ada tahu bilang zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Ada tahu yang bilang, Ustaz, yang paling afdal itu baca Quran. Ada tahu yang bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan macam-macam. Yang mana lebih afdal, Ustaz? Ternyata kita dapatkan keterangan bahwa zikir secara umum yang paling afdal kalau dia merupakan bacaan, maka zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Sedangkan jika zikir yang dimaksud adalah zikir-zikir potongan-potongan kalimat, yang lebih sering memang kita kenal dengan zikir dan doa potongannya itu, maka yang paling afdal adalah 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
bukankah ada hadis Ustaz bahwa nanti di akhirat ada orang yang sudah menyangka sudah akan masuk neraka karena timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukannya. Ya, setelah hampir masuk neraka, maka didatangkanlah satu kartu yang isinya la ilaha illallah, yang akhirnya timbangan kebaikannya jauh lebih berat daripada keburukannya. Bagaimana Ustaz dengan la ilaha illallah? Kenapa bisa dibilang 4 kalimat itu yang lebih afdal? Jawabannya adalah karena 4 kalimat tadi di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah, dan 4 kalimat tadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, empat-empatnya ada dalam Al-Quran. Subhanallah ada dalam Al-Quran, alhamdulillah ada dalam Al-Quran, la ilaha illallah ada dalam Al-Quran, Allahu akbar juga ada dalam Al-Quran. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ustaz? Baik. Dikit lagi. Wa akhraja Abu Nu'aim an Sa'id ibn Jubair. Imam Abu Nu'aim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa inna baqa'al muslim kulla yawmin ghanimah. Sesungguhnya muslim ketika dia hidup di muka bumi ini, setiap harinya itu adalah seakan-akan dia mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Jadi kalau kita masih bisa bernapas di esok hari, maka sebenarnya napas yang Allah berikan kita itu, kata Sa'id bin Jubair, itu seperti kita mendapatkan harta rampasan perang. Ya. Li ada'il faraid was salawat wa ma yarzuquhu Allahu min dzikrihi. Kenapa? Kapan itu bisa menjadi sebuah ghanimah? Ketika seseorang yang ketika bertambah umurnya, dia memanfaatkannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bentuk salat dan kewajiban-kewajiban yang lain, yang juga bentuk zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini bagian pertama tentang keutamaan umur yang panjang. Kita pindah ke bagian kedua sesuai dengan isyarat ayat yang kita baca tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kita mundur ke mati. Saya sebutkan muqaddimah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Qala Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wal Imam Ahmad fi Zuhdi ma'an, haddatsana Affan haddatsana Hammad ibn Salama an Habib ibn Syahid anil Hasan. Jadi riwayatnya panjang yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud, juga Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf mengatakan, datang riwayat bahwa lamma khalaqallahu ta'ala Adam wa dzurriyyatahu qalatil malaikah. Ini pelajaran yang penting untuk kita. Jadi ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dan calon anak cucunya, qalatil malaika, para malaikat kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, innal arda la tasa'uhum. Ya Allah, banyak sekali itu calon anak cucunya Adam. Bumi tidak akan sanggup menampungnya. Tidak muat, tidak muat. Banyak sekali. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni ja'ilun mauta. Saya akan menciptakan kematian. Qalu idzan la yahna lahumul aish. Kalau engkau menciptakan kematian ya Allah, mereka tidak bersemangat nanti hidup, tidak bersemangat hidupnya. Ya, kalau dikasih tahu bahwa mati jago nanti, ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni ja'ilun amala. Aku akan menciptakan angan-angan. Jadi kalimat pertama yang perlu kita kembalikan sedikit, mudah-mudahan cukup hadisnya nanti saya baca. Yang lain,
bahwa jangan pernah khawatir bumi ini akan penuh. Dan ini sekaligus bantahan, mudah-mudahan tidak jadi polemik, bantahan tentang KB. Dulu itu KB, program KB itu dibuat supaya bumi tidak penuh katanya. Sebab semakin banyak penduduk maka kebutuhan hidupnya semakin banyak, dan itu berbahaya katanya, justru mendatangkan kematian. Tapi ternyata kenyataannya di Cina sekarang itu sudah kekurangan generasi muda. Usia lanjut sekarang banyak sekali di Cina, anak-anak mereka. Di Jepang juga begitu sekarang. Ya, banyak sekolah di Jepang yang anak muridnya, penerimaan murid baru SD 1 orang coba. 1 orang. Itu karena mereka kekurangan generasi, tidak ada regenerasi. Jadi jangan pernah takut bumi ini akan penuh, ada mati. Makin lama makin mahal kita ya Ustaz. Jangan khawatir, enggak usah khawatir. Pasti kok ada tempat tinggal itu. Bagaimana caranya? Allah mendatangkan musibah, tsunami, segala macam. Itu nanti kosong, nanti orang bisa hijrah lagi ke situ. Baik. Mudah-mudahan 10 menit ke depan bisa kita baca hadisnya. Nanti tentang kematian, kalau tadi tentang keutamaan hidup. Wa akhraja asy-syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis dari jalur Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bih. Jangan sampai ada di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta segera dimatikan. Apa itu bahasa Makassarnya itu, biasa orang kayaknya kalau tidak salah. Kalau pacce sekali dia rasa hidup nah. Pacce na talas ka. Oh kering, sekali alle mamange. Begitu Badi? Sekali ambil ya Allah, mati mas saja. Pacce na di ternyata kalimat yang muncul, yang viral 1 pekan belakangan ini masih lebih baik, Pak. Kasih saya 271 triliun, saya siap di penjara 6 tahun. Bukan cuma 6 tahun, 10 tahun juga orang pada mau. Bapak mau, Pak? Dikasih 300 triliun, 10 tahun di penjara mau? Mau di? Rata-rata mau di? Itu kalau pikirannya dekat di dunia. Kalau jauh orang tidak mau. Kalau itu jalurnya jalur haram karena masalah gitu. Tapi kalau dikasih jangan 200 triliun dikasih 1 triliun. 1 triliun 10 tahun di penjara. Nah bilang jangan 10 tahun, Pak. 20 tahun juga saya masuk. Kalau 1 triliun tuh yang penting keluargaku sudah dapat itu semua, mantap. Apalagi kalau orang sudah frustrasi memang itu, alemai. Biar lagi nu jagur di dalam tidak apa-apa aja. di sari panjaguru doi, mau orang. Nah, saudara sekalian, Rasulullah mengingatkan kita, jangan sampai minta-minta mati. Ya, sekalipun sepaceh apapun talas akan. Santai-santai saja dulu. Kalau ada masalah, jangan minta mati. Tapi susah Ustaz. Ternyata Nabi berikan solusi. Rasulullah mengatakan, fa in kana la budda mutamanniyan. Kalau memang ternyata tidak ada jalan lain kecuali harus minta, maka Rasulullah ajar, mintalah dengan cara yang baik, dalam bentuk doa. Rasul ajar, begini caranya kalau mau makin mati tuh, begini caranya, dengan bentuk doa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau memang hidup masih lebih baik bagi saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikan saja saya
kalau memang mati sudah lebih baik untuk saya. Itu jalan keluarnya. Jadi jangan potong, mati mas saja deh, ya Allah, ambil mai, jangan. Nanti begitu malakul maut datang mendekat, kau bilang jangan dulu, masalah. Maka ini izinkan saya belok sedikit, Bapak serta saudara sekalian, tapi hubungannya dengan lafaz doa ini. Saya pernah dengar langsung cerita dari seorang syekh, namanya Syekh Mukhtar Shinqiti. Sekarang beliau tinggal di Riyadh, dulu tinggal di Madinah. Sekarang beliau jadi anggota Majelis Ulama, kibar ulamanya Saudi Arabia. Jadi beliau pernah di majelis di Masjid Nabawi, itu cerita bahwa pernah ada seorang pemuda datang menghadap beliau. Orang pemuda itu mengatakan, saya sudah frustrasi Syekh. Saya mau bunuh diri saja. Saya mau mati dan saya mau bunuh diri. Ini bagusnya Pak, mau bunuh diri tapi masih bertanya sama Syekh. Ini dari sini bisa kita lihat bahwa pendidikan agama itu penting, Pak. Anak-anak itu perlu diajari untuk mengerti agama supaya penolompo salah, kalau nanti dia besar dan dia nakal, dia tahu jalan pulang. Dan saya punya beberapa kawan itu alhamdulillah tahun 90 kami sama-sama ikut tarbiyah apa segala macam. Ketika kami berpisah setelah sarjana, ketika masih kuliah masih sama-sama, sarjana sudah menyebar, ada di antara mereka yang lalai kemudian bahkan jatuh dalam maksiat. Itu cerita sama saya, alhamdulillah saya tidak sempat jatuh dalam dosa besar. Karena saya masih ingat pelajaran-pelajaran ketika tarbiyah dulu. Kembali ke pemuda ini, dia bilang, Syekh, saya sudah frustrasi, saya mau bunuh diri. Adakah saran-saran tak? Ini bagus ini. Apa kata Syekh? Memangnya kau kenapa? Pemuda ini mengatakan, saya dihukumi AIDS. Saya kena AIDS. Ternyata pemuda ini pemuda baik-baik dari keluarga orang Madinah, tapi pernah musim panas dia berlibur ke Perancis, dan di Perancis dia jatuh di lembah zina. Dia bilang, saya AIDS, daripada begini saya malu dan keluarga saya malu, lebih baik saya mati saja, mau bunuh diri. Apa yang terjadi? Saudara sekalian, Syekh bilang, jangan, kau berangkatlah ke Mekah, lakukan umroh, tinggal di sana 3 hari, kalau bisa 3 hari, dan berdoalah di hadapan Ka'bah sambil meminum air Zam-Zam. Singkat cerita, wasiat itu kemudian dilaksanakan oleh sang pemuda. Dia pergi umroh, Bapak Ibu jamaah sekalian. Setelah dia tawaf umroh, dia ambil air Zam-Zam, kemudian dia minum dengan berdoa dengan doa tadi, ya Allah, kalau memang kehidupan masih baik untukku maka hidupkan saya, kalau mati sudah lebih baik maka matikan saya. Dia minumlah air Zam-Zam itu sesuai dengan urutan sunnah. Apa yang terjadi? Dia bercerita bahwa dia muntah dan muntahnya warnanya hitam. Dan terus dia minum air Zam-Zam. Hari kedua dia ke Ka'bah lagi, jadi dia tawaf sunnah. Dia minum lagi air Zam-Zam, lalu dia berdoa dengan doa tadi. Setelah dia minum itu dia muntah. Hari kedua muntahnya berwarna kuning, warnanya kuning. Hari ketiga dia melakukan hal yang sama. Dia muntah dan muntahnya seperti biasa, air biasa. Pulanglah dia ke Madinah hari keempat, sampai singkat cerita dia periksa lagi ke dokter. Dokternya kaget. Dokter bilang, kau dari mana? Periksa ke dokter siapa? Makan obat apa? Dia bilang, tidak, saya minum air Zam-Zam. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit tertentu itu ada obatnya, termasuk AIDS. Cuma syaratnya minum air Zam-Zam sudah bertobat. Jangan sampai ada pelacur bilang, terima kasih cerita tak Ustaz. Dia tetap melacur, baru dia mau minum air Zam-Zam mau sembuh. Mana bisa? Mana main? Tidak ada yang begitu. Jadi tentu ini tentang keyakinan. Sedikit lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sampai di antara kalian minta disegerakan mati.
wala yad'u bihi qabla an ya'tiyahu, dan jangan ya berharap untuk secepat mungkin dia mati. Ya, tidak usah berdoa begitu. Karena Anda minta atau tidak minta tetap juga mati. Ya. Kenapa Rasulullah larang ini? Beliau mengatakan, innahu idza mata ahadukum inqata'a amalu. Kalau kau minta disegerakan mati, selesai amalanmu, kau tidak bisa lagi melakukan kebaikan. Nah, itu rahasianya. Rahasia yang terakhir yang mungkin dari sini kita berhenti. Sudah masuk waktu belum? Berapa menit lagi? Panjang isi ini nih. Saya kira sengaja saya lambat-lambat bicara supaya kira habis nih. Capek Ustaz. Baik, bercanda Pak. Hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam An-Nasai dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sampai kalian ya minta-minta disegerakan kematiannya. Ini rahasianya. Kalau dia mati berhenti amalannya, dia tidak akan bisa beramal lagi. Di sini lebih lengkap. Rasulullah mengatakan, imma muhsina fala'allahu ayazdad. Kalau dia orang baik, jangan minta-minta mati. Kenapa? Kalau dia termasuk orang yang baik, maka ketika bertambah umurnya, dia masih hidup, maka dia bisa menambah pundi-pundi kebaikannya, pundi-pundi amalannya. Wa imma musian fala'allahu an yasta'tib au ayusta'tab. Kalau dia orang jahat, jangan minta segera mati. Mudah-mudahan kalau umurnya ditambah, maka itu adalah kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah mungkin Bapak Ibu jemaah sekalian, kenapa banyak orang jahat yang pernah dan biasa kita lihat, atau mungkin di antara mereka ada yang kita kenal, itu lama-lama matinya Pak. Kalaupun sakit, lama sakitnya. Itu sebenarnya ada kesempatan yang diberikan oleh Allah itu. Ketika ada orang jahat, istilahnya minum, suka main judi dan segala macam, kalaupun sakit biasanya panjang-panjang, itu lama-lama sakitnya itu orang-orang begitu. Itu sebenarnya kesempatan untuk dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang tidak dimengerti oleh sebagian saudara-saudara kita, ya. Karena ada juga yang kalau sakit keras begitu dinasihati sadar Pak. Tapi begitu sudah sembuh, ya masih sholat juga 1 pekan, 2 pekan, sampai 1 bulan. Kayaknya saya pernah cerita di sini, ada ketika sakit keras selama hidupnya tidak pernah sholat. Begitu sakit keras dinasihati sembahyang, betul-betul juga rinoi. Nyala yupai. Sholat dia pada dalam keadaan sakit tidak lama sembuh. Begitu sembuh dia rajin sholat, tapi tidak lama. Bahkan ketika sholatnya itu dia sering cerita sama orang, baju mantongi karena ta'ala di nak garinga saya di subhanallah, memang tong Allah itu luar biasa kasih sayangnya. Sakit keras tuh nak kasih sembuh Allah. Untungnya saya rajin sholat. 1 bulan je lebih sholat, berhenti. Ditanya sama sepupunya, kebetulan yang cerita itu sepupunya yang saya cerita di Serot. Kenapa kau berhenti sembahyang? Lah ada baca sembahyang. Kalau rajin ke sembahyang kurang modal, lari ngaseng pelanggang. Ini masalah. Ada juga di antara saudara-saudara kita yang begitu. Tapi masih mending lah karena dia masih ingat. Karena ada Pak manusia, saya baru kenal belum lama. Luar biasa. Biar sholat Idul Fitri dulu enggak keluar juga Pak. Enggak keluar. Ada orang padahal sudah kena penyakit, sudah lumpuh. Ya, saya diceritakan sama keluarga. Itu orang enggak pernah sholat. Begitu dapat musibah, enggak sholat juga sampai sekarang. Ya biasanya orang Islam minimal ya 2 kali lah dalam setahun dia keluar.
ini biar lebaran tidak keluar juga. Bahkan tidak ada rasa gembira dalam hatinya dan wajahnya itu kelihatan kalau lebaran orang. Nah, orang Makassar itu penanikan pala pasang ya dede. Rajin dia. Ya. Ada orang kan kalau hidupnya tidak pernah sholat, begitu Idul Fitri, dede hebat. Hebat sekali Pak. Dia yang paling baru saruna, paling baru bajuna, songkok apa, itu paling di depan kalau sholat kita kan Pak Imam sudah assalamualaikum warahmatullah, langsung minal aidin wal faizin. Itu masih mending, tapi ini ada orang Pak tidak sholat, dan ini yang kita kasihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufiknya dalam jalani kehidupan kita di muka bumi ini. Kita berdoa semoga Allah memberkahi seluruh aktivitas yang kita lakukan, dan tentu yang paling pasti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi semoga bermanfaat, dan saya minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kami. Sekali lagi mohon maaf, dan kita tutup majelisnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktunya? Masih kan? Oh ya. Ya, kenapa? Ya. Ya. Yang mengamalkan misalnya zikir akhir tahun dan zikir awal tahun, misalnya kalau semalam, apakah itu dibenarkan dalam saya bid'ah? Beda Bang. Beda. Itu jawaban singkat sebenarnya, kayaknya sudah cukup. Tambahannya kalau tambahan bahwa ikut meramaikan apapun bentuknya itu masuk dalam kategori ikut meramaikan. Saya baru dapat informasi dari seorang pendeta, itu saya baca tulisan bahwa ternyata mereka itu kalau malam tahun baru justru tidak kemana-mana. Mereka justru diam di rumahnya, tidak kemana-mana. Ternyata ditemukan penelitian bahwa 80% lebih yang meramaikan tahun baru itu ya kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dapatkan ceramah Syekh baru-baru ini. Kayaknya beliau tinggal orang Jeddah atau orang Riyadh. Beliau mengatakan, Anda tahu kenapa negeri-negeri tertentu yang kita dapati di dunia ini sering-sering kena musibah, terutama di bulan Desember? Itu karena negeri itu mengakui itu, dan Allah marah sebenarnya dengan pengakuan bahwa Allah punya anak. Iya begitu. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Jangan bilang pokoknya aneh jadi Ustaz, perbuatan baiknya karena zikir jabah segala. Tidak boleh, karena itu namanya mentaksis. Anda membuat satu bentuk perbuatan yang hukumnya bagus, hukum asalnya bagus, tapi karena dia dalam waktu yang momen yang sama dengan agama lain, itu berbahaya. Iya. Sekalipun bilang Ustaz zikir akhir tahun, enggak. Iya, jangan Pak, jangan. Kalau cuma bakar-bakar Ustaz, apa mau bakar-bakar? Bakar-bakar nanti bakar-bakar kah? Hari tanggal 1 juga sama segala macam. Bakar-bakar. Bakar-bakar ikan, bakar apa segala macam. Enggak boleh Pak, enggak boleh. Jangan ya. Kalau bahasa halusnya jangan ya Dek ya. Iya. Wallah. Sudah cukup ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.